Sahabat Shalom saudaraku. Haleluya. Sekali lagi saya sapa sahabat Shalom. Hari ini bagaimana kabar kita? Luar biasa karena ada Bapak kita bersama kita. Amin. Haleluya. Siap bersuka cita saudara? Mari bangkitkan dan katakan kepada rohmu, aku mau bersuka cita. Hai jiwaku, pujilah Bapa Yahweh. Haleluya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau senangkan hatinya dengan pujian kita. Biarlah setiap pujian kita dapat menyenangkan hatinya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Bapa Yahweh saat ini, sebab Dia ada bersama kita di tempat ini. Dia adalah Raja yang layak kita puji di tempat ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke
bersuka cita saudara? Haleluya. Saya undang Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Kita mau dengarkan panggilan sahabat yang tertulis di dalam kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika karena sabar engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku dan menyebut sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Aba Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Aba Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakob leluhurmu, sebab mulut Aba Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus, kudus, kudus. Aba Yahweh sebab melakukan alas kebenaran. Haleluya. Shema Israel, Aba Yahweh Eloheinu, Aba Yahweh Ehad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed Ya Maha Kuasa, Ya Maha Mulia, Ya Maha Kudus, Maha Besar.
Kudus, 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 Yahweh sebab melakukan kemuliaan. Bapa, kami datang berdiri di hadapan. Setelah 6 hari kerja kami melakukan banyak hal. Banyak hal kami rancangkan, kami pandang dan kami lakukan. Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepadamu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan kami, kealpaan kami, kelalaian kami, ketidakmengertian kami. Bapa, hamba datang kepada memohon ampunan atas kami umat-Mu jemaat GBR. Haleluya. Hamba membawa anak domba Paskah yang tersembelih di Golgota Kalvari. Darah Yesus Hamas ya Adon. Anak domba yang sempurna yang Bapa beri. Anugerah terbesar. Adalah darah yang tertumpah menutupi segala dosa pelanggaran kami. Yang melayakkan kami Tuhan di Sabat ini menerima janji-Mu sebagai ahli waris-Mu ya Bapa, ya Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Engkau. Baru kata Yahweh Elohim milik Kaulah Masya Gisanu bimisbatab Upanam Yesus Hamasya Gandelula Yahweh Dionorome Masmayidasamin Abaragait Yahweh Bikolitami Teilati Bibi Amin Esrimim Yahweh Wasei Samaim Fiaretsamin. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Berhabiskan ibadah Syabat Raya demi nama Putra Tuhan Yesus Hamasya dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Silakan duduk dengan kasih. Hai jiwaku, tenanglah, pujilah Bapa Yahweh. Kami masuk dalam ruangan kudus-Mu Tuhan. Kami bertemu dengan Bapa Yahweh di tempat ini saat ini. Ini hidup kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu saat ini. Biarlah tubuh jiwa roh kami Tuhan menyembah. Roh-Mu ambil alih setiap kami Bapa di tempat ini. Kami sudah tanggalkan setiap beban kami. Sebab kami Bapa hanya fokus untuk memuji-muji-Mu. Fokus Tuhan untuk menyembah-Mu, Raja kami yang ajaib dan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jiwaku pujilah Bapa Yahweh. Sebab kami mau masuk dalam kudus-Mu. Kami mau masuk dalam kekudusan-Mu Bapa Yahweh. Kami mau memuji-Mu
menerima pujian dari setiap anak-anak-Mu. Layaklah Engkau Bapa menerima pujian dari setiap hamba-hamba-Mu. Kehadiran kami hanya untuk menyembah-Mu. Kehadiran kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kehadiran kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, Raja yang besar dan berkuasa. Haleluya. Urapi setiap mulut kami Tuhan ketika kami menaikkan pujian kepadamu. Haleluya, kami mau angkat pujian bagimu Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian, katakan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Kami masuk Tuhan saat ini. Kau yang layakkan kami Bapa dengan darah anak domba Paskah Yesus. Kami masuk dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. kembali ku masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Yeah.
Mari saudara saya ajak untuk bangkit berdiri. Katakan kembali pujian ini Kiko Ahai. Haleluya. Kami terus merasakan Kau hadir di hidup kami Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Kiko Ahai, Elohai Haolam. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan kembali Kiko Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia, Raja atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap pujian yang keluar dari mulut kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Setiap penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, karena kami sedang meninggikan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yahweh namamu yang berkuasa, yang ajaib, yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sukacita kami penuh hari ini. Sukacita sahabat kami terima di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendeklarasikan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan hidup di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saksi yang hidup Tuhan, seperti yang Bapa kehendaki di atas kehidupan kami. Terpujilah Bapa Yahweh dari kekal sampai kekal, di dalam nama Yesus Masih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jangan membuat patung-patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang benci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Bapa Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan menghina istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Saya persilakan hamba-hamba Tuhan membacakan Halel Torah Haftarah dan Brit Kadasyah. Pembacaan halal terambil dari Mazmur 21 ayat 1 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Ya Bapa Yahweh, Raja bersuka cita dalam kekuatanmu, dan betapa dia sangat bersuka cita dalam keselamatanmu. Engkau memberikan kepadanya keinginan hatinya, dan tidak menahan permohonan dari bibirnya. Sebab engkau akan menyambutnya dengan berkat kebaikan. Engkau mengenakan mahkota dari emas murni di kepalanya. Ia meminta hidup daripadamu, engkau akan memberikan kepadanya umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaannya besar di dalam keselamatanmu, engkau mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasnya. Sebab engkau menempatkan berkat baginya untuk selama-lamanya. Engkau membuat ia bersuka cita dalam kegembiraan di hadapan hadiratmu. Sebab Raja percaya kepada Bapa Yahweh, dan kasih setia yang maha tinggi dia tidak akan tergoyahkan. Tanganmu akan menangkap semua musuhmu, tangan kananmu akan menangkap orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti tungku api pada saat murkamu. Bapa Yahweh akan menelan mereka dalam murkanya.
dan api akan melalap mereka. Engkau akan membinasakan hasil bumi mereka dan keturunan mereka dari antara anak-anak manusia. Sebab mereka merancang kejahatan melawan Engkau, mereka menyusun rencana yang jahat, tetapi mereka tidak berhasil. Karena Engkau akan membuat mereka berbalik, Engkau menyiapkan tali busurmu untuk melawan mereka. Tinggikanlah dirimu ya Bapa Yahweh dalam kekuatanmu. Kami mau bernyanyi dan memazmurkan kekuatanmu. Amin. Pembacaan Torah terambil dari Bilangan 25 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, Fineas anak Eleazar, anak Harun imam itu telah menyurutkan murkaku terhadap Bani Israel ketika dia cemburu dengan kecemburuanku di tengah-tengah mereka, sehingga aku tidak menghabisi Bani Israel dalam kecemburuanku. Karena itu katakanlah, lihat, akulah yang mendirikan baginya perjanjian damaiku, dan hal itu akan menjadi perjanjian imamat selamanya bagi dia dan bagi keturunannya sesudah dia, sebagai ganti bahwa dia telah sangat cemburu bagi Tuhannya dan telah mengadakan penebusan bagi Bani Israel. Dan nama pria Israel yang dibunuh bersama wanita Midian itu ialah Zimri anak Salu, seorang pemimpin keluarga leluhur Simeon. Dan nama wanita Midian yang dibunuh ialah Kosbi anak perempuan Zur. Ia adalah seorang kepala suku keluarga leluhur Midian. Dan berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, tawanlah orang-orang Midian itu, dan kamu harus memukul mereka, karena merekalah yang menunjukkan permusuhan kepadamu dengan tipu muslihat, mereka yang dengannya mereka telah memperdaya kamu dalam perkara Peor dan dalam perkara Kosbi, anak perempuan pemimpin Midian, saudara perempuan mereka yang dibunuh pada hari pembantaian dalam perkara Peor. Pembacaan Haftarah yang terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 45 sampai 19 dan 21. Demikian firman Tuhan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Bapa Yahweh berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Pasal 19 ayat 21. Ketika memberitahu kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkannya, nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon azar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ya Yahweh, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon azar itu,
Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Yahweh datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Bapa Yahweh datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawab Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Bapa Yahweh." Maka Bapa Yahweh lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Bapa Yahweh. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa. Tetapi tidak ada Bapa Yahweh dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datang api. Tetapi tidak ada Bapa Yahweh dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Bapa Yahweh kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau masuk, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dan Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sebab ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Pembacaan Brit Hadasa terambil dari Roma 11 ayat 1 sampai 10. "Maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel,
dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umat-Nya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan? Yahwe, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Tuhan Yahwe membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Amin. Kadus, kadus, kadus hati Yahweh, sebab melakukan skefod. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh Maha Kudus, penuh keagungan dan kemuliaan. Terberkati Engkau melalui para ahli yang mengasihi Engkau, yang memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Terberkatilah mereka secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi, orang yang mengasihinya. Selamatkan mereka, berkati mereka. Izinkan Tuhan anak-anak-Mu ini melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisem Yesus Masih Adon Putra-Mu, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, amin. Haleluya. Mau bersukacita saudara? Amin. Haleluya, mau bersukacita? Haleluya, sedangkan bangkit berdiri bersama dengan saya. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau menari bagi Dia. Sebab Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Ya gunung
yang ajaib. Masih mau bersuka cita saudara? Amin. Haleluya. Sebab Bapa layak dipuji. Katakan kepada dia, terpujilah namamu Tuhan. Kita mau menari-nari buat Bapak kita. Kita mau buat dia tersenyum di sabat ini. Ajarkan padu keagungan
timbul keringatan saudara. Kalau sampai tidak keringatan keterlaluan ya. Semua keringatan. Siapa yang bersuka cita? Kita mau bersuka cita. Sebab ada roh Bapa Yahweh, amin. Amin. Katakan engkaulah Raja, haleluya, atas dunia selamanya dia Raja. Engkaulah Raja Atas dunia, menghancurkan tutup dan membebaskan jiwa kami bersorak. Tuhan percaya dan kami haleluya. Ada sukacita besar, amin. Sama malam para malaikatnya ada sukacita besar. Dan surga terbuka dan bersukacita, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Haleluya. Sebab pujian kami hanya bagimu Tuhan. Karena sukacita kami berasal dari hari ini Tuhan, kami mau dipuaskan sukacita kami dan setiap perkataan-Mu. Hari ini kami percaya Tuhan, urapan-Mu sampai akhir ibadah tetap berada pada kami. Sebab telinga kami Tuhan mau mendengarkan setiap perkataan-Mu lewat hamba-Mu. Sebab banyak yang sudah Tuhan perbuat atas kehidupan kami. Tidak terhitung Bapa. Perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi kami hari lepas hari. Tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Tidak pernah timbul di dalam hati. Bahkan belum pernah Tuhan didengar oleh telinga kami. Bapa perbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak kami yang ada di hadapan-Mu saat ini Bapa. Masa depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Masa depan yang indah penuh dengan harapan. Sebab itu janji-Mu Tuhan. Dan itu akan kami pegang saat ini. Bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang diurapi. Anak-anak yang pintar. Anak-anak yang penuh dengan hikmat. Anak-anak yang hebat. Anak-anak yang berhasil. Anak-anak yang sehat. Karena ada pemeliharaan Bapa yang tidak pernah dibatasi oleh manusia. Terima kasih. Syukur kami hanya bagi-Mu.
surgawi Engkau melihat Tuhan anak-anak yang dibawa orang tua mereka, anak sekolah sahabat ya Bapa. Kami menantikan kelak mereka akan mencari generasi penerus ya Bapa. Generasi yang akan diberkati, generasi yang akan menyukakan hati ya Bapa. Bapa Yahweh, pada hari ini Bapa, lihatlah Tuhan harapan kami. Kami bergantung bersandar kepada-Mu ya Bapa ya. Biar Engkau sendiri akan menjamah anak sekolah sahabat ini. Terakhir Tuhan anak sekolah sahabat ini dengan nama Tuhan nama-Mu yang Maha Kudus. Ternyata nama-Mu pada dahi kami, ke dahi keturunan kami, anak cucu kami Bapa ya. Tuhan terbaik nama-Mu, hamba akan lakukan perintah-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri akan menjamah anak sekolah sahabat. Terima kasih Bapa ya. Well
manase Yesi mai kia wiki sarari garahel wea Haleluya, amin. Terberkatilah kau Bapa Yahweh Tuhanku melalui kehidupan anak sekolah sahabat, mereka akan menjadi generasi yang akan menyukakan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau, berkatilah Engkau kekal sepanjang zaman selama abad. Haleluya Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sabdamu, dawarmu yang kudus bagi hamba-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu dengan urapan Tuhan Kudus Bapa, biar Engkau berbicara di tengah-tengah kami, singkapkan rahasia dabar-Mu kebenaran Tuhan Bapa ya, sebab dabar-Mu adalah kehidupan, dabar-Mu yang memulihkan, menyelamatkan kami, bahkan memuliakan kami. Terima kasih Bapa ya Tuhan, kami siap untuk mengangkat dabar. Haleluya, demi putra-Mu Yesua HaMashiach Adon biar Roh Kudus, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, amin.